Oke bang. Bang, aturannya ada yang login di sini. Oh, di sini aja. Bisa di baca iPadku aja. Jadi kita bisa ngeliat komen-komennya di sini, nggak jauh. Kayak air nggak nanti? Double aja lah. Kalau emang. Halo teman-teman, yang join bantu tap-tap layarnya dulu ya sebelum kita mulai. Ayo kita gas. Gaspol. Kira-kira kita mau ngomongin apa nih, Chen? Sambil spill dulu dikit. Kira-kira kita mau ngomong apa ini? Sebenarnya topiknya bebas sih, yang penting masalah JKN teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang kepo atau pengen tahu soal seputar JKN atau punya masalah seputar JKN, boleh banget kita bantu jawab di sini atau kita sharing-sharing ya teman-teman. Tuh, ayo teman-teman di-share ini ke rekan-rekannya, siapa tahu yang punya kenalan boleh ikut join ke live ini, mana tahu ada yang mau bertanya seputar JKN. Ini adalah live session BPJS on Air yang kita beri nama judul Bareng Peserta Jawab. Tapi siap aja. Ini udah 12 viewersnya. Teman-teman sambil ditanya aja, kira-kira dibuat di kolom komentar nih apa-apa aja yang kira-kira yang mau kita bahas, atau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin belum jelas di teman-teman semua, jadi bisa kita jelasin bareng-bareng, oke? Yes, that's right. Ada Eric. Oh, kita belum ya, masih break. Kim, kamu nggak angkat telepon? Kak, lagi live stream pamer, Kak. Sorry. Tengah ya, yes. Kursi ini tuh, kursi bakso. Kelihatan ya?
Oke guys, sudah selesai ajan asarnya. Kita lanjut ya. Kayaknya perlu kita ada pembukaan. Yes. Ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam inisiatif teman-teman. Kembali lagi bersama kami, host Hakim dan Arif sebagai host di kantor cabang Pematang Siantar untuk BPJS On Air. Kali ini kita ada narasumber Pematang Siantar. Oke, makasih Bang Hakim untuk kesempatannya. Saya Vincent, staf PP3RS teman-teman semua. Jadi staf PP3RS itu staf edukasi Dan kesekretariatan. Jadi nanti kalau ada konten-konten yang dari @siantar sehat itu dari kami kontennya. Dari kami kontennya. Ini namanya Mobile JKN. Kalau teman-teman belum punya akun, silahkan diregistrasi. Kalau misalnya sudah pernah punya akun, tinggal diklik lupa kata sandi aja. Nanti ketika teman-teman sudah berhasil login, nanti di situ klik perubahan data peserta. Teman-teman bisa bebas untuk memilih fasilitas kesehatan teman-teman yang terdekat, aksesnya dari teman-teman. Kemudian akan aktif per tanggal 1 di bulan depannya. Begitu teman-teman. Jadi gampang banget untuk merubah Vaskes. Perubahan Vaskes juga bisa dilakukan dalam 3 bulan hanya sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalnya berencana untuk keluar kota dalam jangka waktu panjang, bisa banget diganti dulu Vaskesnya. Begitu. Gitu ya Kak ya. Jadi udah terjawab ya, bisa dari Mobile JKN langsung bisa di-download di App Store ataupun di Play Store. Play Store, that's right. Caranya juga nggak ribet ya Bang Hakim ya? Bang, iya betul. Jadi kalau misalnya mau pindah Vaskes itu bulan ini kita pindahin, bulan depan bisa nggak kira-kira? Bisa langsung aktif dia di Vaskesnya. Kalau bulan berikutnya saya mau pindahin lagi? Kalau misalnya mau bulan berikutnya lagi dipindahin nggak bisa nih, karena dia kan dalam 3 bulan hanya 1 kali teman-teman, gitu. Oke. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman posisinya sudah pindah kerja dari tempat yang sebelumnya teman-teman atau pindah domisili, teman-teman bisa mengurusnya ke kantor BPJS terdekat untuk bisa dilakukan perubahan Vaskes sebelum 3 bulan. Jadi nggak ada hambatan seperti itu. Oke, Gitu. terjawab ya Kak dari Banda Aceh. Jauh nih tamu kita. Nah yang kedua ini ada pertanyaan dari Artina Kak Artina. Gangga Sitompul. Kak Artina. Ini saudaranya siapanya Gangga ini. Sungai Gangga ya? Kantor BPJS Siantar sekarang sudah pindah ya Bang? Ini kita jawab ya. Kalau kantornya nggak pindah Kak, tetap di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Pematang Siantar di di Siantar Barat ya, Kecamatan Siantar Barat. Hanya saja layanan administrasinya memang sudah kita relokasikan di Mall Pelayanan Publik di Mall Ramayana Pematang Siantar. Jadi cukup di Mall MPP itu bisa melakukan layanan satu pintu dengan instansi yang lain. Bisa juga dengan Capil, bisa dengan bank-bank yang sudah terdaftar di situ. Jadi segala kepengurusannya bisa dilakukan secara satu pintu. Jadi nggak repot-repot lagi. Nah gitu. Gitu ya Kak Artina ya, terjawab ya. Oke. Selanjutnya siapa nih? Bang Astropile. Bang, bisa gak ya ganti kartu BPJS Bang? Bisa dijawab nggak nih? Bisa gampang. Bisa dijawab nggak nih? Bisa gampang. Buruan download Mobile JKN. Yes. Ini ada pertanyaan dari apa nih namanya? Emon. Kayak ini Bang. pantun ya? Iya. Bang, aku lagi hamil. Alhamdulillah. Apakah bisa menggunakan BPJS ketika persalinan nanti? Boleh dibantu jawab, Bang? Iya, boleh banget. Kakaknya lagi hamil, apakah bisa menggunakan BPJS ketika persalinan? Boleh banget, Kak. Kakak kalau misalnya persalinan baik secara normal atau sesar, SC, itu semuanya bisa ditanggung sama BPJS Kesehatan, begitu ya. Kalau persalinan secara normal nanti akan ditagihkan secara rawat jalan, tapi kalau SC nanti akan dirawat inapkan. Jadi nggak ada masalah, nggak ada akan semua ditanggung kalau misalnya dia persalinan, begitu. Tuh, jelas ya Kak ya. Tapi kalau persalinan untuk normal, teman-teman memang dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat teman-teman terdaftar. Begitu. Tuh, semoga proses kehamilannya dan lahirannya nanti lancar ya Kak ya. Amin. Amin. Terima kasih juga nih Kak udah dikasih mawar loh. Wis,
Dikasih mawar sama Kak Artina, dikasih sama Kak Emot-Emot. Makasih ya Kak Emot-Emot ya. Dikasih 4 ini. Nah, ini ada dari Erik, akhirnya dia bertanya. Erik, kita ini apa nih pertanyaannya? Kalau BPJS-nya udah ditanggung pemerintah, tunggakan yang lama dihapus nggak ya? Nah, gini teman-teman, untuk BPJS yang ditanggung pemerintah, memang status kepesertaannya itu aktif. Tapi tunggakan selama dia masih menjadi peserta mandiri kemarin itu tidak terhapus ya. Tidak terhapus. Jadi statusnya masih ada tunggakan gitu. Jadi ketika nanti sudah dia tidak ditanggung lagi sebagai pemerintah punya, yang bantuan dari pemerintah punya, nanti tunggakannya akan muncul lagi tuh ketika nanti dia mengalihkannya ke mandiri dan akan muncul denda layanan tunggakannya tadi. Denda layanan rawat inap namanya. Yes, benar Bang. Ada nggak kira-kira yang mau ditambahin Bang Vincent tadi? Ya ada sih pasti. Bang ya? Ya. Gitu Bang Erik. Nah, jelas ya Bang Erik ya. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanya Bang? Nah ini ada juga pertanyaan dari Nisa, hanya 4 kali. 4 kali. Bang, saya udah lama berhenti bekerja. Oke. Sebelumnya tanggungan perusahaan ini saya udah resign. Gimana caranya agar status BPJS saya aktif lagi? Iya. Oke. Gampang banget teman-teman, tinggal download aplikasi Mobile JKN aja. Teman-teman ketika sudah download aplikasi Mobile JKN, diklik perubahan data peserta, kemudian klik segmen peserta. Teman-teman bisa beralih ke segmen PBPU, peserta bukan penerima upah. Teman-teman bisa memilih hak perawatan kelas teman-teman yang teman-teman mau, bisa di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Di kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3 di 35.000 per bulan per jiwa. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti ketika sudah dialihkan perubahan data peserta, kalau misalnya sebelumnya sudah resign, maka ada masa 14 hari namanya teman-teman. Jadi 14 hari dari teman-teman mengalihkan kepesertaannya, maka baru bisa dibayarkan dan aktif kepesertaannya. Seperti itu, semua solusinya ada di Mobile JKN. Mobile JKN. Yes. Mobile JKN, lagi-lagi Mobile JKN. Selain Mobile Semua JKN, solusi ada di Mobile ya, JKN. jadi selain Mobile JKN, kita juga ada layanan di pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau yang kita kenal dengan Pandawa, teman-teman. Jadi Pandawa itu bisa diakses 24 jam di nomor 0811 8165 165. Sekali lagi 0811 8165 165. Nah, jadi fiturnya itu bisa sama kayak Mobile JKN tadi ya, bisa perubahan data peserta ataupun pendaftaran keluarga, itu bisa juga dilakukan di situ ya teman-teman ya. Jadi ada opsi-opsi. Kalau memang mau yang tatap muka juga ada, bisa melalui mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik kita kalau yang di kantor cabang Pematang Siantar ada di Ramayana. Jadi di situ ada kakak-kakak sama abang-abang dari BPJS Kesehatan, petugasnya nanti siap membantu teman-teman untuk melakukan registrasi gitu. Terjawab ya Kak Nisa ya. Terima kasih Kak Nisa atas pertanyaannya. Terima kasih. Nah, ini ada, kita lanjut ya. Dari Alex Pelawi, Bang, mau tanya, kalau lupa password Mobile JKN gimana ya Bang? Nah, gampang sebenarnya teman-teman. Kalau lupa password Mobile JKN itu tinggal reset password di aplikasi Mobile JKN-nya. Nanti dia akan minta NIK dan email ataupun nomor handphone. Nah, jadi nanti resetnya akan melalui dari situ gitu. Pastikan email yang terdaftar sama dengan email yang diajukan untuk melakukan reset passwordnya ya, gitu. Benar sekali. Oke, makasih Bang Alex untuk pertanyaannya. Ini ada dari Yani. Nah, Yani, kenapa ya surat rujukan kontrol kadang nggak ada di entry di JKN-nya? Boleh dibantu jawab Bang? Oke, Kak Yani, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, Kakak harus pastikan terlebih dahulu apakah surat rujukan Kakak dari FKTP masih berlaku. Kalau surat rujukan FKTP itu kan berlakunya 90 hari nih. Kalau misalnya sudah habis, maka Ibu Yani disarankan untuk kembali ke FKTP untuk dilakukan pemeriksaan ulang oleh dokter. Kalau misalnya indikasi medisnya Ibu bisa dirujuk, maka akan diberikan surat rujukan. Seperti itu. Ketika yang nomor pertama surat rujukannya masih aktif, yang kedua Bapak dan Ibu bisa memberikan surat kontrol tersebut ke petugas di customer service atau petugas PIPP supaya surat kontrol Bapak dan Ibu bisa diterbitkan. Seperti itu. Nanti
Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi petugas BPJS 1. Nih, BPJS 1. Nanti dia pakai rompi warna hijau di rumah sakit. Ada posternya. Yes, ada posternya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya kendala seputar pelayanan administrasi di rumah sakit atau pelayanan seputar kesehatan lah seperti itu di rumah sakit, Bapak dan Ibu gampang saja bisa menghubungi petugas BPJS 1 melalui kontak yang sudah tersedia di infografis rumah sakit. Seperti itu. Gitu teman-teman. Terjawab sudah ya, jelas ya? Yes. Oke, makasih pertanyaannya Kak Yani. Selanjutnya dari Kak Artina. Makasih Bang, sama-sama Kak. Terus ada dari Bapak Horas Amanalu. Yes. Kalau kacamata gratis kok satu marga nih? Iya. Yes. Horas Apara. Oke. Kalau kacamata gratis ditanggung BPJS secara full nggak? Ya, sesuai kalau ditanggung secara full bukan ya, tidak ya. Tapi kacamata tersebut merupakan alat bantu yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya sifatnya alat bantu, kan sifatnya hanya sekedar membantu saja Bapak dan Ibu. Kalau begitu tidak diberikan secara full kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa membayarkan selisihnya. Adapun yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan tersebut berdasarkan kelasnya. Di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau di kelas 3 sendiri itu ditanggung di 165.000. Di kelas 2 itu di 220.000 dan di kelas 3 itu di 330.000. Nah, ketentuannya juga Bapak dan Ibu ini maksimal 2 tahun sekali. Jadi kalau misalnya posisinya sudah rusak tapi belum ada 2 tahun, maka ya sabar dulu lah, begitu ya. Begitu ya, harus 2 tahun dulu Bapak Ibu, begitu. Jadi tadi menjawab pertanyaan Bapak Horas Amanalu, tidak ditanggung secara full ya, tapi kami memberikan seperti apa ya, subsidi. Iya, nilai ganti begitu. Yang menurut sesuai dengan kelasnya Bapak dan Ibu, begitu. 2 tahun sesuai indikasi medis. Oke. Nah, begitu ya Pak Horas Amanalu. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Ini ada dari kakak emot-emot lagi nih. Terima kasih jawabannya ya Bang. Siap, sama-sama. Siap, sama-sama. Ini ada dari Bang Kevin. Buka kurung Salwa. Wah. Bang, bersihkan karang gigi ditanggung BPJS nggak? Ya, kembali lagi. Kalau jaminan BPJS Kesehatan itu melalui indikasi medis dari dokter. Benar. Kalau misalnya sesuai indikasi medis dari dokter, maka semua hal yang dibilangkan sama dokter itu bisa ditanggung sama BPJS Kesehatan. Jadi, Bapak dan Ibu silakan diperiksakan saja di FKTP. Kalau misalnya indikasi medisnya sudah bisa untuk dilakukan scaling, pasti akan ditanggung sama BPJS Kesehatan. Gitu. Begitu. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat amat menarik ini dari Bang Putra. Gimana cara daftar jadi pegawai BPJS, Bang? Oke, teman-teman. Jadi kalau untuk informasi seputar lowongan pekerjaan bisa dicek di Instagram official kita di @bpjskesehatan_ri ya, gitu. Atau dari website di www.bpjs-kesehatan.go.id. Nah, jadi di situ nanti akan terpampang informasi seputar lowongan pekerjaan untuk pegawai BPJS Kesehatan ya, Bang Putra ya. Jadi nanti dipantau aja. Kalau ada lowongan biasanya langsung muncul di websitenya, nanti bisa diikuti aja kira-kira ada lowongan atau tidak. Nanti untuk jabatan dan requirement-nya juga bisa dicek di website tersebut ya. Terima kasih Bang Putra atas pertanyaannya. Kita lanjut dari ini Kak Nisa, hanya 4 kali. Makasih atas jawabannya Bang. Sama-sama. Sama-sama Kak Nisa. Nah, ini ada dari Kak Dina Riarani. Bang, jelaskan prosedur kecelakaan dong Bang. Ini prosedur Gimana tuh Bang? prosedur kecelakaan. Prosedur kecelakaan atau prosedur jaminan kecelakaan? Iya, prosedur kecelakaan. Iya, kalau prosedur kecelakaan kita nggak bisa jelasin. Tapi kalau misalnya dia jaminan pelayanan kecelakaan, boleh dibantu jelasin nggak Bang? Kira-kira? Benar. Jadi teman-teman, kalau dia kecelakaan itu bisa ditanggung sama BPJS Kesehatan, tapi ada syaratnya teman-teman. Prosedur yang ditanggung sama BPJS Kesehatan untuk yang program kecelakaan adalah kecelakaan tunggal, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ada kecelakaan seperti itu,
kecelakaan kan dibedakan atas dua, kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Kecelakaan tunggal itu ditanggung sama BPJS Kesehatan, sedangkan kecelakaan ganda ditanggung oleh Jasara Harja, seperti itu. Jadi kalau teman-teman atau ada saudaranya yang kecelakaan tersebut, biar nggak simpang siur lagi, ditanggung sama BPJS Kesehatan kok. Nah, teman-teman, kalau misalnya untuk penanggungannya ini, teman-teman harus mengurus terlebih dahulu LP, surat LP dari kepolisian. Nah, nanti ketika surat LP tersebut terbit, maka akan diberikan kepada rumah sakit. Nah itu yang rumah sakit yang akan mengurus, ya kan? Nah, plafon yang untuk kecelakaan yang ganda itu maksimal di 20 juta. Setelah itu, kalau misalnya nanti lebih dari 20 juta, Bang, nanti akan ditanggung sama BPJS Kesehatan. Seperti ya? itu, iya, selisihnya. Jadi yang paling penting itu laporan polisi ya teman-teman, kalau misalnya amin-amin terjadi kecelakaan. Tapi semoga nggak ada terjadi apa-apa ya. Kita doakan semuanya sehat-sehat. Oke, amin. Oke, makasih Kak Dinar atas pertanyaannya. Ada dari kodri.hsb. Bang, mau tanya dong. Tanya dong, Bang. Silakan aja. Boleh, silakan tanya-tanya. Ini dari Windy Pusdeo. Kira Pusdiklat tadi ya. Bang, kan saya udah kerja, alhamdulillah. Tapi kenapa masih ada tunggakannya ya? Memang harus dibayar itu, Bang. Oke, Kak, tunggakan ini kami boleh diperjelas nggak, Kak? Tunggakannya yang dari perusahaan atau yang memang pribadi dari Kakak mandiri dulu sebelum dialihkan ke perusahaan? Nanti kalau misalnya dua-duanya, intinya ya tetap namanya tunggakan ya wajib harus dilunasi ya, Kak ya. Kalau memang tunggakannya dari badan usaha, ya silahkan melapor ke pimpinan ataupun PIC badan usahanya untuk melakukan pembayaran tunggakan iuran. Kalau memang dari yang peserta dari kakak sendiri mandiri, mohon dibayarkan melalui VA kakak sendiri juga gitu. Oke, jelas ya Kak Win ya. Makasih sudah bertanya. Ini ada dari Zayid TV. Wow, gambarnya Luffy Gear 5 ya. Saya Ilham Nuryadi Gilbert. Waduh, izin bertanya. Silakan. Bang, saya kasih anak singa satu ya, atau ikan paus. Dua-dua boleh, Bang. Dua-dua boleh. Ini dikasih singa tapi emot. Makasih ya, Bang ya. Makasih loh. Ada dari Kevin Salwa. Terima kasih Bang, sama-sama Bang. Sama-sama Bang Terima Kevin. kasih sudah bertanya. Abang boleh share-share juga ya Bang ke teman-teman yang lain, ke rekan-rekan Abang live ini, karena kita akan 1 jam ke depan membahas seputar JKN. Jadi mana tahu ada teman-teman ataupun rekan-rekan Abang yang masih kurang jelas seputar informasi JKN, bisa kita selesaikan di sini Bang, mudah-mudahan. Oke. Ini Zia. Putus-putus Bang suaranya, lanjut ke WA aja bisa Bang? Wadaw. Bisa. WA-nya di 0811 8165 165. Pandawa. Bisa di situ ya Kak ya, lanjutnya ya. Tap-tap layar guys dari Bang Zaid. Oke, makasih Bang. Di tap terus ya Bang ya. Nanti kita kasih lonceng ting 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 biar kayak jualan Bang. Ranjang kuning. Zaid TV, kasih gift paus atau mawar atau anak singa. Semua, makasih ya Bang. Nah ini Kak Yani kayaknya masih belum clear ini ya Bang. Boleh bantu jelasin nggak? Misal nih saya masih kontrol bulan depan, tapi nggak ada terupdate di mobil JKN untuk ambil nomor antrian katanya. Ya. Oke Kak Yani, untuk jawab pertanyaan kakak ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan di depan ya. Pertama, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa surat rujukan kakak masih berlaku. Artinya kalau kedua, memang surat rujukannya masih berlaku dan ada surat kontrolnya tapi belum dimasukkan, maka kakak bisa menghubungi petugas PIPP di rumah sakit atau petugas BPJS 1 supaya akan dikoordinasikan lebih lanjut supaya di-input surat kontrolnya. Nah, sebagai pro tips nih bagi Bapak dan Ibu sekalian yang melakukan perobatan di poliklinik, setelah Bapak dan Ibu habis melakukan pelayanan di poliklinik, habis ambil obat nih di farmasi, langsung dicek aja tuh mobil JKN-nya. Ada nggak tulisan ambil antrian ketika selesai? Kalau misalnya tidak ada, Bapak dan Ibu bisa langsung tanya ke customer service atau ke petugas pendaftaran supaya bisa langsung dibuatin dan bisa ngambil nomor antrian langsung. Begitu dia. Gitu Kak Yani ya. Jadi kalau misalnya masih kurang jelas nanti boleh di komen aja lagi. Yes. Mana tahu biar kita selesaikan. Yeah.
Terus terima kasih Kak Yani. Tadi oke. Dinaria Rani jaminan Bang. Oke Kak, tadi udah terjawab ya Kak ya. Makasih sudah bertanya Kak. Dari Zaid TV Bang, saya masih boleh nanya? Boleh Bang, nggak ada batasan untuk bertanya di sini. Cewek Libra, emot-emot ketawa. Kak Dinar emot-emot ketawa. Oke. Kartu BPJS saya masuk ke bak kamar mandi. Apa masih bisa dipakai? Selama tulisannya masih jelas Bang, masih bisa dipakai. Kalau Abang memang sudah tidak lagi nampak tulisan di kartunya, boleh menggunakan KTP, KK, ataupun dari aplikasi mobile JKN. Itu ya Bang ya. Dari Kak Dinaria Rani, makasih Abang-abang, sama-sama Kakak, makasih sudah bertanya. Basah ya Bang kartunya. Dikeringin aja Bang. Nah itu solusi tuh, dikeringin aja Bang ya. Yang penting dia tulisannya dia nggak hilang aja. Dijemur Bang. Oke ya. Yes. Bang, BPJS iuran tahun 2015 berapa ya Bang? Ini udah tahun 2025 Bang. 2025. Iya. Enggak, maksudnya itu udah ada Bapak ya. Maksudnya 2025. Oh maksudnya 2025 ya. Iya. Oke, kita bantu jawab ya. Untuk BPJS iuran yang di tahun 2025 untuk segmen mandiri ya. Segmen mandiri itu di kelas 1-nya 150.000, kelas 2 100.000 dan kelas 3-nya adalah sebesar 35.000. Nah, kalau dari badan usaha itu ditanggung 5% dari gaji ataupun upah yang dibayarkan oleh perusahaan ya, Pak. Jadi kalau misalnya ketentuannya itu 4% dibayarkan oleh si pemberi kerja, 1% dibayarkan oleh si abangnya. Nah, minimal itu ada di UMK kabupaten kota, dan untuk upah tertingginya di batas atasnya 12 juta. Oke, Yes. Terjawab ya Bang ya. Kalau badan usaha dia di minimal di kelas 2. Gitu. Oke, makasih Bang Zaid TV. Lanjut ke Bang Kodri HSB. Oh, akhirnya bertanya ya Bang ya. Bang, saya sudah pisah dengan istri saya. Dan sampai sekarang ini BPJS-nya tetap dipotong dari gaji saya. Gimana caranya biar terpisah, biar bayar masing-masing aja. Nah, ini Abang harus ada evidennya sebenarnya, iya, Bang. Betul. Yang pertama, kalau Abang dia segmennya Abang pekerja atau tidak tadi? Kalau dia pekerja sebenarnya tidak ada biaya tanggungan ya Bang, gratis itu. Yang membayar hanya si pekerja. Nah, tapi kalau dia dari mandiri, itu tadi ada eviden ya Bang ya? Iya. Evidennya kira-kira apa aja tuh Bang? Evidennya yang pertama itu surat akta cerai. Akta cerai, Yes. betul. Akta cerai. Kayaknya cuma akta cerai sama kartu keluarga. Kakak deh. terbaru. Iya, kakak Iya, terbaru. jadi nanti setelah kakaknya diupdate dan ada eviden akta cerai, silahkan bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kalau di kita bisa ke Mall Pelayanan Publik. Itu nanti akan dibantu proses untuk pisah gitu, untuk pisah secara sistem. Benar. Oke. Makasih ya Bang Kodri atas pertanyaannya. Donat joget ya Bang. Nggak sebatas masa donat doang. doang. Kasih yang lebih dong. Paus lah. Ayo kasih gift. Sebenarnya kita nggak dikasih gift juga nggak apa-apa teman-teman. Kita cuma mau ngasih informasi ke teman-teman ya. Yang di belakang ngapain Bang? Coba, yang belakang ngapain? Yani, cukup Pak. Terima kasih ya. Sama-sama Kak Yani. Semoga membantu ya. Yes. Makasih ya Bang atas pencerahannya. Sama-sama Bang Zaid. Ada yang tahu saya lagi di mana? Mungkin lagi di ini Bang, di Egghead ya Bang, lagi ngelawan Gorose. Ya, lagi ngelawan Gorose. Abang Luffy kan. Gear 5 gitu. Dari Ibu Trini Arimbi, Bang, kok ganteng-ganteng kali kalian. Alhamdulillah. Melewat. Ini filter TikTok ya. Filter TikTok ya. Nisa, ayo kita kasih gift pause, tapi yang di belakang joget ya. Boleh. Dia nggak dikasih gift juga joget sini. Aku mau Bang Hakim yang joget bisa. Waduh. Request ya. Nanti berakhir live-nya kan. Iya. Gempa deh gempa. Pertanyaanku diabaikan. Loh, udah dijawab Bang. Udah dijawab tadi ya, Bang. Dijawab tadi Bang ya. Bang Kodri. Nah, ini ada lagi nih dari Kak Yani. Pak, BPJS PBI itu apa benar jika yang lahir anak perempuan nggak ditanggung BPJS PBI?
Kita juga baru tahu ini ya. Ini baru tahu Dari ini. mana ya? Iya, masih dari mana? Boleh bantu jawab lu bang? Iya, jadi kalau BPJS Nggak ngeliat gender ya? iya, soalnya? yang gender Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada ditemukan seperti itu gitu ya, ada menemukan kasus seperti itu, laporin aja ke BPJS Kesehatan. Karena kami tidak membedakan kalau misalnya itu berdasarkan gender. Kalau harus laki-laki baru daftar, enggak. Jadi kalau misalnya BPJS PBI itu, kalau misalnya ibunya dalam status aktif di segmen PBI, kemudian melahirkan dan punya anak, maka anaknya tersebut bisa memperoleh status hak PBI juga. Tuh. Dengan catatan Bapak dan Ibu harus dilaporkan namanya, harus dimasukkan ke KK dulu ya, harus dimasukkan ke KK sebelum 3 bulan supaya bisa divalidasi kepesertaannya. Begitu. Jadi kalau tadi untuk menjawab apakah cuma untuk bayi perempuan, enggak. Salah. Teror itu hoax banget. Hoax. Yes. Hoax. Oke, terima kasih sudah bertanya ya Kak Yani. Ini ada dari Zia, Bang, kalau kecelakaan bisa ditanggung BPJS nggak? Tadi udah dijawab dengan Yes. pertanyaan Kak Dinar ya. Sama itu kasusnya. Kronologi. Iya, jadi ditanggung tapi pertama-tama nanti harus melibatkan ada LP dulu, laporan polisi, lalu dari Jasara Harja. Nanti kalau sudah melewati batas plafon Jasara Harja akan dilihat ke BPJS Kesehatannya, gitu ya. Yuk. Benar sekali. Ini, nah, jahit TV. Ah. Yang di belakang itu kenapa nggak lanjut benerin lampu? Udah selesai. Lampunya udah pindah ke depan nih, Iya. ring light. Parah banget. Kodri HSB. Yes. Kerja Bang, driver instansi. Ya, tadi udah dijawab ya Bang ya? Oh, Oke. Dijawab ya tadi. Bang? Oke. Dari Kak Witra. Bang, sebelumnya aku peserta mandiri. Oke Kak. Sekarang sudah ditanggung perusahaannya. Kartunya tetap sama? Enggak Kak. Kartunya tetap sama ya Kak. Nggak ada perubahan. Jadi di KK, di KTP sama di nomor kartunya itu tetap sama. Jadi sekarang Kakak tinggal menggunakan kartunya aja. Bisa dari kartu JKN ataupun menggunakan KTP ya Kak ya. KTP aja gitu. Menjawab ya Kak Witra ya. Makasih sudah bertanya Kak. Lalu dari Bang Kodri, yang belakang joget Bang, saya kasih donat. Bilang selamat ulang tahun buat teman saya. Bilang selamat ulang tahun buat teman saya boleh Bang? Kami bukan Kak Game ya Bang. Kami bukan Kak Game bisa tapi ngejar kalau ulang paus tahun. bisa Bang. Iya. Tapi kalau paus bisa ya. Ada pengecualian kalau Iya, paus ya. kalau paus ya. Yes. Nah, no gratifikasi. Oh, iya. No gratifikasi. Boleh lagi. Ya betul. Bercanda ya teman-teman. Canda teman-teman. Bercanda. Biar Kak seru sekali. Iya. Bang, untuk Pandawa apakah 24 jam? Pandawa 24 jam ya. Jadi bisa diakses 24 jam, nanti akan dibalas di jam layanannya. Tapi untuk aksesnya tetap 24 jam ya. Oke. Namanya Ilham. Ini apa nih namanya Ilham nih? Erik. Oke. Oh, kalau belum ada akta cerainya nggak bisa dipisah ya Bang? Nggak bisa. Iya, kan Itu harus belum bercerai dong. Iya. berarti kan belum cerai. Terus kan kalau kakaknya masih sama kan berarti masih dalam satu tanggungan yang sama gitu. Jadi harus itu ya Bang ya, diproses dulu akta cerai sama perubahan kartu keluarganya. Terima kasih Bang. Ini Caramel Love. Bang, besok live lagi nggak? Mau beli kuota dulu soalnya udah mau habis. Beli sekarang nggak? Beli sekarang nggak? Beli sekarang. Masih ada sekitar waktunya, masih ada sekitar setengah jam lagi kita live Kak. Masih bisa lah, masih bisa. Untuk jadwal live-nya kemungkinan setiap minggu di hari Kamis ya Kak ya. Kalau misalnya jadwalnya tidak bentrok, kita tetapkan di hari Kamis, tapi nanti akan kita sesuaikan kembali. Benar. Itu ya. Bang Zaid. Namaku Gilbert Bang. Oh. Tapi nama Bang Zaid. Di sini Gilbert mananya atau Luffy? Zaid. Banyak identitasnya ya Bang. Bang, di IGD rumah sakit kan ada nomor HP petugas BPJS, itu yang namanya Vincent susah dihubungi ya. Boleh langsung diklarifikasi ya. Klarifikasi ya Pak Vincent ya. Boleh coba diklarifikasi. Susah dihubungi kapan nih dia Bang? Iya. Kalau misalnya jam 12 malam dihubungi ya, kita sudah Di alam lain. jangan itu ya. Sudah tertidur ya. Kalau misalnya posisinya Bapak dan Ibu nelpon nih 1-2 kali dia tidak diangkat, dia silakan di WhatsApp terlebih dahulu. Pasti akan dibalas satu persatu. Begitu ya Bapak Ibu ya.
Ya. Untuk jam layanannya ada nggak kira-kira Chen? Jam layanannya ada di jam 8 sampai jam 5 sore seperti Oke. itu. Tapi untuk WhatsApp bisa setiap saat kan di Iya, WhatsApp ya, nggak bisa ada di- batasan ya. Oke. Kalau misalnya nggak diangkat, boleh di WhatsApp Di dulu WhatsApp ya. aja dulu, begitu. Kalau nggak di WhatsApp di SMS gitu ya. Oke. Makasih Bang Darwis. Ini dari gift donat dapat apa nih? Abang dapat donat lah untuk abang. Kalau kami nggak ada bang. Witra, oke paham bang. Oke. Udah kayak kak game ya, paham. Oke mantap. Kasih paham. Jia bang, kalau mau kerja di BPJS gimana caranya? Itu tadi kak sudah kami sampaikan, bisa dicek di website www.bpjs-kesehatan.go.id ya kak. Untuk informasi ketersediaan lowongan kerja ada di website itu akunnya, atau di akun Instagram kita BPJS Kesehatan _RI. Itu bisa dicek, nanti pasti akan langsung diupdate ketika ada lowongan pekerjaan terbaru kak. Mudah-mudahan kakak rezekinya di sini kita bisa bergabung sama-sama live ya. Live. Terus kita aja. Amin. Lanjut dari Kodri HSB, Putri Padang bisa jasa ucapan bang. Ya itu Putri Padang Iya, bang, Putri Padang. kami bukan Putri Beda Padang. dong. Kami Putra Siantar. Putra Siantar. Siantar men. Yani, hadirkan Pak Yusuf dong. Oke, ikut request ya. Minggu Next depan ya. berarti next ya. Harus Next. ada Pak Yusufnya ya. Pak Yusuf. Boleh, boleh. Kita akan bahas apa ya bang sama Bapak Yusuf? Bapak Yusuf kerjasama, Pak staf Yusuf kerjasama, staf kerjasama ya. Iya. Mungkin tentang rumah sakit lah ya. Rumah sakit. Iya. Oke. Kita Boleh, akan- boleh. Next nanti akan kita undang ya. Mm-mm. Ini dari Halloween 878. Saya imunisasi bayi ke PKM. Mm-mm. Tapi belum pindah vaskes. Kenapa? Petugasnya seperti tidak suka ya? Boleh dibantu jelasin nggak tuh? Tidak sukanya ini seperti apa kan banyak ya Bu ya. Sebenarnya kalau misalnya ibu mengalami hal-hal yang misalnya kurang tidak mengenakan, orang ibu bisa melakukan pengaduan secara langsung. Pengaduannya tersebut bisa melalui aplikasi mobil JKN. Di sana bapak dan ibu bisa menceritakan secara detail apa kendala yang bapak ibu alami. Misalnya tadi kayak misalnya petugasnya jutek atau apa, itu bisa disampaikan terlebih dahulu. Nanti ketika masuk ke kami begitu, nanti akan kami eskalasi dan akan kami carikan solusinya terhadap permasalahan dari bapak dan ibu begitu. Karena kan di sini ibu imunisasi ke bayi PKM tapi belum pindah vaskes. Kalau misalnya belum pindah vaskes memang tidak ada hambatan sebenarnya, karena kan ibu pasien kunjungan ya kan. Karena kenapa petugasnya seperti tidak suka, itu nanti bisa diceritakan bapak dan ibu bisa pakai fitur pengaduan di aplikasi mobil JKN supaya kami bisa tindak lanjuti. Seperti itu ya. Oke. Makasih untuk sudah bertanya ya Kak Halloween 878. Nah ini Bang Zaid lagi nih. Bang Zaid Banyak lagi. pertanyaannya Bang ya. Lagi. Makasih Bang. Bang, kalau ke MPP di Ramayana, loket BPJS, kereta dikunci stang nggak Bang? Nggak usah dikunci stang kalau abang nggak bawa kereta ya Bang. Iya dong. Kalau abang bawa kereta dikunci. Bang, kalau ke MPP Ramayana, loket BPJS kereta, iya. Itu ya Bang ya, menjawab ya Bang ya. Dikunci Bang kalau abang bawa. Dari Purple Luffy ungu, Bang, cara ubah nomor di mobil JKN kayak mana Bang? Nggak bisa masuk soalnya. Nah kalau dari mobil JKN-nya sendiri itu ada di kakak coba buka mobil JKN-nya langsung Kak. Nah ini kita sama-sama buka ya. Ini dari mobil JKN. Terus nih mobil JKN. Terus ke menu perubahan data peserta Kak. Perubahan data peserta. Nah ini perubahan data peserta yang ada tanda love di atas perubahan data peserta. Nah di sini nanti muncul kartu sama identitas orang kakak. Di sini ada nick, ada segmen peserta, nomor handphone ada. Jadi nomor handphone itu yang diklik untuk dirubah. Jadi nanti dimasukkan nomor handphone yang baru. Pastikan nomor handphone yang kakak masukkan itu betul ya, karena sistem akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor tersebut. Kode OTP. OTP. Ya. Jadi setelah diverifikasi, OTP-nya dimasukkan, nanti otomatis nomor handphonenya akan berubah. Begitu ya Kak Purple ya. Terima kasih sudah bertanya Kak. Zia, hadirkan Pak Yusuf dong. Wah, banyak Ini banyak banget. Kayaknya next harus kita undang sih Bang. Bapak Yusuf ini. Pak Yusuf ya. Bah, Pak Yusuf. Nanti kita undang ya Pak Yusuf ya. Bang Darwis, Bang, kalau anak 15 tahun KLL tunggal udah buat LP ke polisi itu ditanggung BPJS nggak? Ditanggung selama ada surat laporan dari kepolisiannya ya. Jadi dipastikan ketika mau ditanggung sama BPJS Kesehatan dan kecelakaan tunggal
diberkasi untuk laporan kepolisiannya. Gitu. Oke. Makasih sudah bertanya Bang Darwis. Ini dari Bang Kodri. Bang, kalau udah nggak kerja, BPJS-nya bisa dicairkan nggak? Kalau untuk BPJS Kesehatan tidak ada sistem cair ya. Jadi mungkin yang bisa kalau ada didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, coba ditanyakan dulu ke PIC perusahaannya ada didaftarkan atau tidak, dan mekanisme pencairan BPJS Ketenagakerjaan ya. Tapi kalau untuk BPJS Kesehatan tidak ada. Yes. Oke. Terima kasih. Nih kalau sakit dirawat inap lebih dari 3 hari, apakah tidak ditanggung BPJS-nya lagi, Bang? Ini banyak sekali ya. Ini terlalu banyak nih kabarnya. Boleh kita luruskan ya? Benar. Duduknya juga. Ya, jadi kalau penjaminan di BPJS Kesehatan itu tidak menghitung hari ya Bapak ya Bu, tapi menghitung episode dari rawatan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu menurut indikasi medis dari dokternya sudah diperbolehkan untuk pulang, maka ya udah sudah pulang. Jadi tidak menghitung hari. Jadi kalau misalnya 3 hari pulang gitu walaupun keadaannya sakit, enggak Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu atau saudaranya ada yang seperti itu begitu kan, masih dalam keadaan yang belum stabil atau sakit masih seperti itu, silahkan menghubungi saja petugas BPJS 1 yang ada di masing-masing rumah sakit supaya bisa dikoordinasikan lebih lanjut seperti itu Bapak dan Ibu. Gitu ya. Oke ya, dapat ya? Kayaknya clear ya? Dapat clear Ibu ya. Informasi lah Bang, BPJS 1 di Pematang Siantar siapa-siapa aja sih? Iya. Oke. Kira-kira. BPJS 1 di KC Pematang Siantar itu ada 3 orang. Ada saya sendiri, Vincentius Manalu. Baru yang kedua ada Bang Ilham, koordinator kami. Ya kan, yang ketiga ada namanya Syafira Audi. Begitu. Itu teman-teman, jadi silakan dihubungi BPJS 1-nya. Kalau Bang Vincent sendiri di rumah sakit mana aja tuh? Iya. Gitu. Karena ada PIC-nya masing-masing kan? Benar, dibagi Bang. Jadi kalau saya sendiri ada di Rumah Sakit Murni Teguh Horas Insani yang di Jalan Medan, kemudian kedua di Rumah Sakit Mata di Jalan Kartini, kemudian ada yang ketiga di Rumah Sakit Harapan Jalan Farel Pasaribu, baru di Rumah Sakit Evarina Etaham. Jalan apa itu ya? Oh, pokoknya Rumah Sakit Evarina Etaham. Pematang Siantar. Iya, Pematang Siantar. Baru kemudian RSUD Parapat, baru kemudian RSUD Hadrianus Sinaga. Baru yang terakhir itu, udah kayaknya itu aja. Iya, ada 7 ya Bapak Ibu ya. Banyak tuh. Sudah jelas kan, dicatat ya. Jadi silakan dihubungi kalau ada merasa kendala dalam pelayanan di rumah sakit tersebut. Dari Kak Artina, ini bukan bertanya tapi kayaknya ngasih testimoni nih. Yes. Bang, aku senang kali sama BPJS. Berobat berapa kali gratis Bang, nggak ada dipungut biaya. Makasih BPJS. Tapi tipu kayaknya itu. Ya itu JPJS. JPJS itu BPJS itu apa ya? apa itu ya? Coba dijelaskan. BPJS ya. Makasih Kak Artina. Ya, makasih Kak Artina. Semoga banyak yang merasakan sama yang kayak Kak Artina rasakan ini ya Kak ya. Sehat selalu Kak Oke. Artina. Thank you. Cek TV. Makasih ya Bang. Sama-sama. Bang John Gaul, cara kasih gift ikan paus gimana Bang? Bang ini ada paus di sini Bang. Gak usah dikasih lagi. Apa kok Bang? Bang, saya sholat asar dulu ya. Saya pernah ke kantor BPJS Siantar. Ibu saya ke loket, saya tungguin ke warung sebelah. Saya senang dengan 3 abang-abang BPJS ini. Jadi teringat anak saya di Kota Rantau. Nanti sudah tua. Sudah tua ya. Wah, pantas profilnya rambutnya udah putih semua Iya. ya. Anaknya ini ya. Iya. Anaknya sudah sukses berarti ya Pak ya. Waduh. Bang, kalau kacamata radiasi bisa ditanggung BPJS nggak? Kacamata radiasi, kacamata ini berarti ya kacamata untuk baca gitu ya. Berarti ya. Kalau yang kayak gitu itu tidak ditanggung sama BPJS Kesehatan ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ditanggung sama BPJS Kesehatan adalah kacamata medis. Dan itu menurut indikasi medis dari dokter begitu. Untuk alur pelayanannya sendiri, Bapak dan Ibu terlebih dahulu memeriksakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat Bapak dan Ibu terdaftar. Diceritakan keluhannya seperti apa, ada gangguan terhadap mata atau tidak, seperti itu kan. Kemudian hasil dari pemeriksaan dokter, kalau Bapak dan Ibu terindikasi medis untuk bisa dirujuk ke spesialis mata, itu kan, maka akan dikeluarkanlah surat rujukan. Surat rujukan tersebut yang kemudian dibawa ke rumah sakit yang memiliki poliklinik mata, ya, Bapak Ibu ya. Ketika sudah ada di situ diperiksa sama dokter, maka kemudian rumah sakit tersebut mengirimkan surat legalisasi. Kalau misalnya indikasi medisnya Bapak dan Ibu
untuk mendapatkan kacamata, maka akan diberikan segala legalisasi. Bapak dan Ibu tinggal mengambilnya ke optik kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Siap. Terima kasih Kak Jia untuk Nggak tahu bang. Ini dari Kak Yani, Pak sering update ya jika ada perubahan info BPJS karena kalau ditanya ke pihak RS suka marah-marah. Ya inilah salah satu upaya kita ya Kak ya untuk melakukan sosialisasi secara masif melalui yang ya kita kan harus adaptif juga melalui BPJS On Air. Jadi segala informasi yang update akan kita bantu informasikan dari sini, baiknya secara resmi maupun ya secara ini yang melalui media digital gitu. Makasih ya Kak, nanti akan terus kita update kalau ada memang perubahan-perubahan terbaru. Yes. Bang, saya sholat asar dulu ya. Silahkan Bang, silahkan. Duh, abang yang barusan ganteng banget. Besok live lagi ya. Yang mana nih? Yang paling belakang kayaknya. Yang paling belakang kayaknya ya. Baru kelihatan nih. Bang, bentar lagi aja saya. Kok ada waktunya ya? Oh, mungkin waktunya. 5 menit sih. Bang, bentar lagi aja saya sholat. Bang, jangan ditunda-tunda, sekarang aja Bang. Iya. Sholat aja Bang. Dari tadi. Sholat. Jangan ditunda-tunda Bang. Nanti kami takut berdosa. Bang, jadwal live-nya kapan aja Bang? Iya Kak, sementara ini yang untuk di kantor cabang Matang Siantar kita rencanakan setiap hari Kamis jam 3 sampai dengan jam 4 ya Kak. Oke. Ini sebenarnya tadi ada sedikit teknis kendala, makanya jam 3 lewat baru mulai. Gitu. Ini yang di belakang lagi antar galon ya Bang. Ini dari tadi nggak jadi sholat ya? Nggak ada jadi. Bang, sholat ya Bang ya. Jangan nggak sholat Bang. Iya. Nah nih. Terus ada lagi nggak yang mau ditanya nih? nah kalau dari Arif sendiri kira-kira ada nggak Arif yang mau diinformasikan? Nah, kalau misalnya yang ingin diinformasikan itu tentu platform-platform yang akan kami berikan informasi-informasi itu bisa teman-teman dapatkan dari Instagram yang mana siantar_sehat dan juga TikTok ini sih. Jadi kalian sering-sering aja update deh, sering-sering aja pantau dan kami pasti akan memberikan informasi-informasi terupdate untuk terkait BPJS Kesehatan. Siap. Yes. Jadi kalau untuk yang di KC Pematang Siantar tadi akunnya sebenarnya ada 3. Siantar, TikTok, Instagram, TikTok sama YouTube. Nah, jadi sama akunnya namanya @siantar_sehat, itu huruf kecil semua. Nah kalau yang di YouTube itu kita biasanya untuk konten podcast ya, jadi bisa dicek itu udah ada beberapa episode di tahun lalu, nanti akan kita rencanakan juga untuk buat. Makasih ya Arif untuk informasinya. Dari Astropile Bang, kirim salam sama petugas MPP Siantar. Kebetulan di sebelah kami memang nggak kelihatan ya Kak ya. Cuman ini ada orang yang MPP mengawasi. Iya, ada yang mengawasi. Kebetulan dia baru pulang juga dari MPP. Kak Yeni, ada yang kirim salam Kak. Nah, siap. Hari ini berapa Kak? Pelayanan di MPP banyak. Nah, hari ini pelayanan MPP banyak teman-teman. Jadi jangan ragu untuk datang ke MPP karena semua akan terlayani. Iya, ramein aja teman-teman. Ramein aja. Kalau misalnya nggak sempat ke MPP, BPJS keliling ada. Nah itu layanan nanti keliling-keliling ke sekitar. Kalau misalnya di Siantar, Simalungun, Toba, Samosir nanti bakal dikelilingi sama mobil BPJS keliling. Nah kalau misalnya nggak sempat juga, ada Pandawa di 08118165 atau yang dari tadi kita jargonkan Mobile JKN. Nah, oke. Solusi. Pak, jangan lupa udah minum, udah serak tenggorokannya. Oke, siap, ini nanti kita minum. Makasih ya. Oke, terima kasih Kak Yani. Bang Zaid yang belum sholat dari tadi, HAV, Hakim Arif Vincent. Harusnya ada Desta ya Bang ya? Iya. Vincent Desta. Oke teman-teman, mungkin kira-kira sekitar 10 menit lagi ya. 10 menit lagi nanti kita end live-nya. Masih bisa disempatin kalau ada yang mau ditanya-tanya, boleh. Sambil kita lihat-lihat mana tahu ada yang kelewat. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah nge-like sampai 14.000. 14,1K yang memberikan like untuk live perdana Siantar Sehat dengan judul
BPJS on air bareng peserta jawab semua. AVH Arif Vincent Hakim. Balik-balik aja terus bang. Abis ini apa? Bang, kalau nick di kartu BPJS-nya beda dengan nick di KTP. Boleh kan? Apakah bisa dipakai kartu BPJS-nya bang? Amannya memang diurus terlebih dahulu sih. Perlu ya dilakukan kan? penyesuaian, Iya, perubahan penyesuaian data. dulu. Supaya nanti Bapak Ibu tidak terkendala waktu mengakses pelayanan kesehatan seperti itu. Silakan dilakukan perubahannya di NPP kalau di Pematang Siantar ya. Nanti akan Yes. dibantu sama Kak Yeni. Ada Kak Yeni, ada Bang Uji, Bang Uji. ada Kak Indah, ada Kak Dinar juga Iya. nanti ya. Yes. Oke. Kalau baru tahu ketika mau dirawat inap gimana bang? 3 kali 24 jam ya? Kalau baru tahu ketika mau dirawat inap gimana bang? Ya udah, yang pertama sekali Bapak dan Ibu jangan panik. Silakan mengakses layanan terlebih dahulu. Ketika pelayanannya sudah diakses, sudah di rumah sakit, sudah dalam keadaan tenang, Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi dengan petugas rumah sakit. Apa sih sebenarnya kendalanya? Nah, kemudian supaya itu nanti bisa diperbaiki, Bapak dan Ibu bisa datang ke MPP ya kan, atau kantor BPJS terdekat ya Bapak Ibu, supaya hal tersebut bisa diperbaiki. Karena Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mengakses rawat inap begitu, ada diberikan kesempatan untuk 3 kali 24 jam, baik itu memperbaiki identitas atau mengaktifkan kepesertaannya seperti itu. Jadi jangan terburu-buru harus dikerjakan terlebih dahulu baru masuk ke rumah sakit, nggak usah begitu. Silakan terlebih dahulu mengakses layanan di rumah sakit. Ya. Begitu. 3 kali 24 jam ya. Yes. Terima kasih Kak Jia. Bang, saya sudah sholat apa belum ya? Niatnya udah sih. Abang tadi kalau nggak salah udah terakhir udah sampai wudhu sih bang. Iya. Nggak tahu abang udah niat atau gimana, saya belum tahu juga. Nanti boleh tolong dikabari juga ya bang ya. Kalau denda rawat inap harus dibayar ya? Ya harus dibayar kak, harus dibayar. Karena apalagi begini Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu ketika di segmen PBPU, peserta bukan penerima upah, memiliki kewajiban untuk membayarkan iurannya setiap bulannya di bulan berjalan seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya tidak mau ada denda, Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan auto debit. Ya betul. Ya kan, Yes. Bang, auto debit itu di BPJS Kesehatan ada banyak ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di bank, ada di Bank BRI, BNI, BTN, Mandiri, BCA, silahkan didaftarkan auto debitnya supaya dipotong iurannya setiap bulannya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya lupa bisa langsung dipotong seperti itu. Nah, untuk besaran dendanya sebenarnya adalah 5% dikali dengan perkiraan biayanya dikali dengan jumlah bulan menunggak. Ya, betul. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu menunggak bulannya banyak, pasti dendanya akan banyak seperti itu. Jadi harapan kami sebenarnya Bapak dan Ibu silakan diaktifkan untuk sistem auto debitnya. Begitu. Nggak kelupaan ya bang. Benar sekali. Makasih sudah bertanya Kak Jia. Yes. Bang, yang di belakang namanya siapa? Coba perkenalan dulu, perkenalan lagi. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Arif. Biasa dipanggil Arif ya bang. Bang siapa namanya? Bang Bang Kodri HSB. Umur perlu nggak umur? Hah? Makes, terlalu Mikes. ya. Bingkas, taruh aja di binder gitu semua. Ya, ada lagi nggak? Ayo. Iya. Apalagi lagi. Kalau boleh tahu ini Bang Kodri ini di mana ini asalnya? Dari mana nih? Ya. FKTP terdaftarnya di mana? Atau pernah mengakses layanan kesehatan? Silakan nggak? sharing bang, sharing. Iya. Ada kendala, pernah dapat kendala nggak di rumah sakit atau bagaimana? Atau sharing ini testimoni gitu. Bang Arif kayaknya kenal ya, kayak pernah lihat di mana gitu. Memang mukanya Dia memang Iya. ada pasaran sih memang. nggak pasaran sih, memang unik, makanya gampang Unik, diingat. Ya, gampang diingat. Karena saking ganteng gitu kan. Sering ada di konten juga kan bang? Iya, sering ada di konten Siantar Sehat. Makanya Makanya sering mungkin dilihat sering kelihatan ya. muncul kan. Yang terakhir itu tentang screening itu. Nah, ini ada yang bertanya juga nih tentang screening. Screening itu fungsinya untuk apa ya? Karena kalau berobat di rumah sakit suka ditanya Sudah udah isi atau belum. Nah, boleh dijelasin nggak bang? Apa screening itu? Screening riwayat kesehatan itu dilakukan dalam 1 kali dalam 1 Kali tahun, satu, ya, Bapak Ibu. betul. Fungsinya apa sih sebenarnya screening riwayat kesehatan? Adalah untuk melihat
atau mendeteksi Bapak dan Ibu apakah rentan untuk terkena penyakit tertentu, Bapak Ibu. Ketika kita sudah melakukan screening dan posisinya aman-aman saja, maka kita atau ada berpotensi untuk penyakit tertentu, kita bisa melakukan tindakan preventifnya. Yes. Begitu, supaya Bapak dan Ibu tidak terkena penyakit yang lebih serius. Seperti itu. Betul sekali. Ada Yes. pepatahnya itu bang. Apa? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh iya, persis. Jadi untuk mencegah komplikasi. Benar. Oke. Nah, di mana tuh kanal-kanal untuk melakukan screening? Bisa dari mobile JKN, Yes, that's bisa right. dari website BPJS Kesehatan pada menu screening riwayat kesehatan, bisa di Pandawa di 08118165 menu informasi screening riwayat kesehatan, atau aplikasi Piker yang ada di FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Cukup 1 kali dalam 1 tahun, teman-teman. Yes, that's Gitu. right. Jadi kalau memang nanti kedetek beresiko, segera lakukan pemeriksaan lanjutan ya ke dokter di FKTP yang terdaftar. Tapi mudah-mudahan setelah screening hasilnya kita semua tidak berisiko ya. Iya, tidak berisiko. Gitu. Benar sekali. Oke, ada lagi kira-kira? Testimoninya bagus sekali. BPJS Kesehatan ini beneran terbantu. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Iya. Saya pernah lihat Bang Vincent di rumah sakit Evarina. Iya, pasti di poster ya, Bang. Karena memang di situ ada Posternya, poster. Ada iya. 5 titik aja nih. Iya, Ada 5 titik benar. poster BPJS 1 dan petugas PIC di rumah sakitnya. Yes. Jadi kalau abang bilang sering abang lihat, kayaknya memang betul lah. Benar sekali. Bang, saya sudah sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Akhirnya. ya. Akhirnya. Doakan kami minggu depan 1000 viewer, Bang. Iya. 1000 viewer. Amin. Zaid TV, lupakan payung, biarkan hujan rintik tas semenyeramkan itu. Puitis. Boleh tolong Bang diartikan ini, kami Kan. nggak pandai apa ya? Maksudnya apa ya? Memaknai kami kurang pandai nih. Bang. Kami yang lurus-lurus aja. Iya. Bang. Saya juga pernah jumpa sama yang namanya Bang Ilham, orang BPJS di Vita Insani. Oh berarti Bang Kodri orang Siantar ya? Iya. Oh sepertinya ya. 2 menit lagi teman-teman. Yang di Vita Insani yang ganteng-ganteng itu ya. Oh. Bang Zaid. Benar. Oke. Bang Kordi FKTP-nya di mana, Bang? Fasilitas kesehatannya di mana, Bang? Puskesmasnya pernah berobat di puskesmas nggak, Bang? Atau siapa ya? Bang Zaid. Bang Zaid. Bang Zaid ini FKTP-nya di mana, Bang? Terus pernah berobat nggak di FKTP-nya, Bang? Bisa sharing-sharing nggak sebelum kita tutup ya? Ya, Ya kan? 2 menit. Yes. 2 menit lagi. Yang Langsa, ini- Bang, Nah, katanya. Langsa. Oh, Langsa. Bang Kodrinya Langsa ya? Abang yang di belakang namanya siapa, Bang Koke? Lee Min Ho. Berapa kali kita spill nama dia? Nanti kita pakai. Oh iya, karena nggak ada name tag mungkin ya. Minus kacamata medis minus itu ditanggung saya. Yes, Silakan itu dia. boleh coba kakak ke FKTP. Liminho. Iya. Liminho. Saya paskesnya milik klinik Bang. Nggak apa-apa, siap Bang. Iya. Sesuai preferensi Abang aja karena hak Abang juga untuk. Hak. Boleh di puskesmas, boleh di TPMD, boleh di klinik. Ya, silakan bebas Oke, dipilih. mungkin udah lebih 1 jam ini kayaknya ya. Iya. Jadi seru juga, seru. Iya, seru. Ini live pertama kita. Jadi nanti mungkin teasernya untuk next ada tadi request Bang Yusuf ya. Mungkin nanti Iya, akan coba kita hadirkan kalau Bang Yusuf nggak sibuk. Tapi nanti kalaupun misalnya apa, nanti mungkin seputar ada yang belum membahas tentang rehab tadi ya, rencana pembayaran bertahap ataupun seputar badan usaha. Nah bisa juga kita bahas tuh nanti. Jadi nantikan live kita minggu depan. Nanti akan kita share lagi posternya. Jadwalnya kemungkinan besar kalau tidak berubah nanti di hari Kamis di jam yang sama di jam 3 sampai dengan jam 4. Jadi nanti kalaupun masih ada pertanyaan yang kurang jelas bisa mengunjungi website kita di www.bpjs-kesehatan.go.id. Bisa juga menghubungi Care Center 165 atau WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165. Makasih teman-teman buat semua yang udah nonton. Makasih juga Bang Vincent sudah Ya, bantu sama-sama. saya. Sehat selalu semuanya ya. Sampai Ya. jumpa di live selanjutnya. Bye bye. Bye. Dadah. Nah, ini Bang Arif nih fungsinya nih. Dadah. Bang Arif. Dadah. 1 2 3 dadah. Oke.